Kalau menurut aku sendiri, melihat dari urgensitas di sekarang gitu Indonesia, terlalu dini, belum terlalu urgensitas untuk melakukan redominasi ini di waktu sekarang. Saya sih setuju-setuju aja ya, walaupun kata orang masih ada yang kayak oke, ini akan resiko sangat besar kan saat ini, tapi menurut saya ini berdampak baik juga pada Indonesia. Kalau mau dibilang sih saya netral ya, karena saya belum tahu efek sampingnya apa, dampaknya apa. Salam jumpa saudara. Sudah digagas sejak era Presiden SBY, namun timbul tenggelam wacana redenominasi atau penghapusan, atau ada yang bilang penyederhanaan bilangan nol di mata uang rupiah, tiba-tiba bergulir kembali. Wacana redenominasi rupiah mencuat setelah terbit Peraturan Menteri Keuangan alias PMK nomor 70 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Ditargetkan RUU Perubahan Harga Rupiah atau redenominasi rampung pada 2027. Lalu apa urgensinya? Dalam belait termuat sejumlah tujuan, dari efisiensi perekonomian hingga meningkatkan kredibilitas rupiah. Meski rencana redenominasi rupiah termuat dalam belait Peraturan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa sendiri menyebut redenominasi urusan Bank Indonesia. Jadi kalau redenominasi itu bukan wewenang Kementerian Keuangan, nanti Gubernur Bank Sentral atau BI yang akan menyelenggarakannya. Itu ada di PMK karena emang sudah masuk Prolegnas jangka menengah 2025-2029 yang disetujui oleh DPR sama BI. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso membenarkan RUU redenominasi rupiah sudah masuk Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029. Namun Gubernur BI Peri Warjio mengirim sinyal redenominasi tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Kata Peri, BI saat ini tengah fokus menjaga kestabilan rupiah. Berkaitan dengan redenominasi itu saja, kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagaimana sebetulnya gambaran redenominasi? Begini, ilustrasinya jika rupiah disederhanakan dari Rp1.000 jadi Rp1. Maka kalau Anda membeli sepotong roti nih, anggap begitu, seharga Rp9.900, harganya menjadi Rp9,9. Dengan harga redenominasi Rp9,9, kemungkinan harga akan dibulatkan menjadi Rp10 karena alasan praktis. Pembulatan harga ini di mata sebagian ekonom akan membebani masyarakat. Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi berpandangan redenominasi rupiah tidak mendesak saat ini. Ia meminta pemerintah untuk fokus saja pada perbaikan fundamental ekonomi. Pemerintah tidak perlu melakukan redenominasi mata uang rupiah, karena itu justru menciptakan ketidakpastian ekonomi yang kita biayai gitu. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Tapi kalau redenominasi yang kita lakukan, justru itu memakan waktu agar stabil lagi gitu. Kalau pemerintah nyebut hanya 2-3 tahun, tapi pengalaman banyak negara itu sampai 15 tahun. Dan stabilitas rupiah itu tidak tergantung sama sekali kepada banyaknya nol di mata uang. Nah, yang penting nilai realnya berapa, bagaimana? Kebijakan penyesuaian rupiah bukan hal baru. Di masa Presiden Soekarno era tahun 60-an, Bank Sentral pernah melakukan centering dengan mencetak uang Rp1 senilai Rp1.000. Centering atau pemotongan nilai uang dilakukan karena inflasi terlalu tinggi, dampak ke mulut politik dan ekonomi di saat itu. Namun wacana redenominasi saat ini beda ya dengan centering. Redenominasi bukan pemotongan nilai uang, melainkan semata menyederhanakan jumlah 3 digit angka 0 pecahan rupiah.
Sejumlah negara di dunia tercatat pernah gagal melakukan redenominasi. Zimbabwe, Brasil, Venezuela, Ghana, Rusia atau Uni Soviet namanya kala itu, dan Nigeria gagal karena redenominasi tidak diiringi perbaikan kebijakan fiskal maupun moneter. Akibatnya, fundamental ekonominya tetap rapuh. Ada yang gagal, ada juga negara yang berhasil menyederhanakan mata uangnya. Turki, Rumania, Polandia, Rusia, hingga Meksiko sukses melakukan transisi mata uang karena berhasil menjaga stabilitas ekonomi serta mengedukasi masyarakat. Redenominasi tidak boleh asal jadi karena berisiko memacu inflasi. Jika dilakukan, penyederhanaan mata uang harus dilakukan saat kondisi ekonomi stabil dan kuat. Pertanyaannya, sudahkah ekonomi nasional stabil dan kuat? Redenominasi rupiah esensial atau semata kebijakan kosmetik? Kami kupas lebih lengkap dalam Bisnis Talk pekan ini. Nol uang rupiah dipangkas. Kondisi ekonomi pas? Saya Tifal Solesa. 5 narasumber sudah bergabung di studio Menara Kompas untuk kami diskusikan lagi soal ini. Saya perkenalkan di jajar sebelah kanan saya dulu. Sudah bergabung bersama kami ekonom senior Derajat Wibowo dan anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Gerindra Kamru Samad. Persis di sebelah kiri saya sudah bergabung juga wartawan senior Kontan Haris Hadinata. Sementara di jajar sebelah kiri bergabung bersama kami Chairman Affiliation Global Retail Association Roy Mandey dan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies Selios Nailul Huda. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih semua sudah hadir ke diskusi kami kali ini. Buat pengusaha wacana redenominasi ini, Mas Roy, hal yang dibilang jadi menarik nih dicermati atau malah jadi beban baru? Kalau kami melihat ini adalah satu simplifikasi. Ya. Jadi kita ketahui bahwa Indonesia kan bukan baru pertama ya, sudah ada. Tapi zaman itu adalah centering ya, bukannya redenominasi. Kita melihat bahwa ini adalah suatu penyederhanaan, ya hanya beda baju aja, tapi bodinya sama. Ya, jadi dengan kata lain ini kan kita melihat dari sisi positifnya ke depan adalah akan ada simplifikasi dalam hal harga yang kita akan jualkan atau berikan kepada masyarakat. Tetapi di balik itu semua kita melihat bahwa yang penting di sini justru literasinya, sosialisasinya, dan mitigasinya. Sudah siap nggak untuk kita menjalankan ini, mitigasi dan literasinya? Dan sejauh ini menurut Anda langkah menuju ke sana udah siap atau belum? Justru kami lihat belum, karena ini kan sudah diwacanakan, ya, sudah sampai prolegnas, ya rencananya 2027 kita udah dengar kabarnya, ya ada persiapan dan lain sebagainya, dan ini kan yang mengeluarkan nanti kebijakan dari BI, ya. Tetapi ini kan mesti ada literasi yang jadi loko, ya sosialisasi jadi loko, itu dari sisi buat ke masyarakat. Nah buat di kami kan ini juga kami harus overhaul sistem, kita price tag, ya inventory, ya relabeling. Nah itu semuanya kan harus ada diupayakan, diusahakan. Dan itu siapa juga yang menanggung cost-nya pada saat ini. Apakah BI bisa menanggung itu? Dan kita tahu bahwa yang namanya pedagang, tidak hanya pedagang menengah besar, tapi ada pedagang kecil. Sejauh mana mereka mengerti akan hal ini? Yang tidak digital, yang tidak punya perangkat-perangkat digital untuk melakukan penjualan. Nah ini bagaimana mitigasinya buat mereka? Sementara mereka pada piramid yang terbanyak, pedagang besar, pedagang kecil ini, UMKM, warung, pasar dan lain sebagainya. Nah ini kan harus diadres dengan baik. Mitigasi dan literasi sosialisasinya. Oke, masalah mitigasinya juga yang jadi menarik dicermati di sini Pak Derajat. Menurut Anda mitigasinya masih belum sematang itu sesuai dengan pernyataannya Mas Roy atau justru ada pandangan lain di sini? Sebenarnya dibanding sejak awal redenominasi ini dimunculkan sekitar 15 tahun lalu ya, itu sudah banyak perkembangan yang lebih kondusif untuk ini diadakan. Jadi saya termasuk salah satu yang pertama yang waktu itu mendorong adanya redenominasi ya, dengan berbagai pertimbangan. Tapi memang waktu di DPR saya kan selesai 2009 itu nggak saya ungkapkan. Setelah di DPR baru saya sampaikan. Ya. Cuman waktu itu memang saya sampaikan kuncinya ada dua, kesiapan masyarakat dan kesiapan dunia usaha. Nah, dari sisi kesiapan masyarakat, mari kita lihat fungsi uang. Uang kertas. Redenominasi ini kan di uang kertas ya.
fungsi uang itu yang pertama adalah sebagai alat tukar. Ya. Sebagai alat tukar itu sekarang sudah semakin banyak yang cashless. Ya. Bahkan sampai yang kecil-kecil yang dibilang oleh Mas Roy tadi itu sudah banyak yang cashless. Saya berani ngomong begini karena saya sekarang ditugaskan oleh teman-teman koalisi, ditugaskan oleh pimpinan kami ya Pak Prabowo dan pemerintahnya di PNM. Baik. Dan kebetulan memang kami mempunyai belasan juta ya, posisi sekarang 16 juta nasabah perempuan. Oke, sorry saya potong Pak. Jadi, cuman begini, kalau kembali ke topik kita ini, masalah wacana redenominasi ini, hal apa yang mendorong atau siapa yang mendorong pertama kali? Kenapa kok tiba-tiba muncul? Karena dulu udah pernah juga ada wacana tapi nggak jadi. Dulu itu nggak jadi karena memang kita belum siap. Itu tadi transaksi cashless tahun 2010 masih jarang. Sekarang sudah banyak. Orang sudah malah sekarang kadang-kadang susah kita pakai transaksi yang pakai cash. Pak, kami cashless gitu. Dan itu sudah sampai di pelosok-pelosok juga. Yaitu pertama. Jadi sebagai alat tukar itu kita sudah lebih siap. Ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai unit satuan. Unit satuan itu kalau Anda ke belanja di beberapa warung di Jawa Timur segala macam, orang udah nggak ngomong lagi 20.000, ngomongnya 20. Ya. Terus transaksi, saya nanya ini berapa? 2.000, orang Surabaya kan 2.000. 2 juta, malah saya yang ketinggalan gitu loh. Jadi sebagai unit satuan itu masyarakat juga sudah banyak yang lebih siap. Nah, sebagai alat penyimpan nilai, ya fungsi ketiga fundamental dari uang itu memang kita perlu tadi literasi ya, karena mungkin orang lihat biasanya nolnya banyak kok sekarang nolnya sedikit. Nah, kita perlu menjelaskan kuncinya bukan di jumlah nolnya, tapi di daya beli dari uang itu sebagai penyimpan nilai. Tapi menarik juga di sini Mas Huda, kalau kita merujuk dari dasar wacana ini munculnya dari peraturan Menteri Keuangan. Saat dikonfirmasi ke Menteri Keuangan bilang kalau soal redenominasi itu urusannya bukan di Menteri Keuangan, ke BI. Nah, pas dicek ke BI bilang itu belum prioritas. Jadi ini wacana ini buat apa kalau gitu analisis Anda? Iya. Pertama mungkin kita flashback dulu ya. Mungkin Pak Derajat tadi sampaikan beberapa tahun yang lalu gitu kan. Itu kan saat Pak Agus Marto ya, itu menjabat itu memang sudah ada wacana ini. Dan memang kalau kita lihat dalam aturan BI itu tidak bisa mengusulkan undang-undang sebenarnya. Yang bisa mengusulkan adalah pemerintah dan juga DPR. Nah, memang di PMK tersebut itu masuk di situ. Nah, yang kita kritisi adalah ketika memang masuk dalam PMK, masuk dalam prolegnas, tapi tidak ngobrol dulu dengan BI. Kan harusnya kan BI menyampaikan bahwa ini loh kita perlu dokumentasi, kemudian pemerintah menyampaikan di PMK, sehingga itu inline. Nah, yang sekarang terjadi nampaknya itu terbalik. PMK dulu dikeluarin, BI-nya klarifikasi. Nah, kita nggak tahu semuanya sebenarnya, bahwa yang mencetuskan siapa. Tapi yang jelas adalah ide ini bukan ide yang sekarang, ide yang baru bukan. Belum prioritas menurut Anda ide wacana ini? Belum. Kalau kita lihat sebenarnya tadi sampaikan sama Pak Derajat juga bahwa kesiapan walaupun sudah banyak yang pakai digital, pakai cashless, tapi di beberapa daerah itu masih ada kecanggungan. Ketika kalau kita lihat sebenarnya kemampuan literasi keuangan dari masyarakat kita memang masih rendah gitu. Kita akui itu, harus akui itu. Dan kalau kita lihat ketika terjadi ketimpangan, kalau bahasanya adalah ketimpangan pengetahuan terkait dengan redenominasi ini, maka yang terjadi adalah inflasi. Misalkan kalau kita lihat mungkin di Jawa itu sudah oke, Rp1, tapi ketika kita keluar ke Sulawesi dan sebagainya, itu jadi 1.000 lagi. Nah itu kan jadi ketimpangan pengetahuan tuh. Itu yang harus diperbaiki. Kalau dari partai koalisi, Bang Kamrus, sebetulnya sudah pernah ada obrolan nggak sih sampai akhirnya keluar PMK salah satu butirnya wacana redenominasi itu? Sebetulnya Mas, kalau kita lihat dari dua sisi, pertama konstruksi hukumnya dulu. Dasar hukum terhadap harga rupiah. Itu sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar pasal 23B. Macam harga rupiah itu ditentukan, diatur dengan undang-undang. Jadi itu dasarnya di dalam konstitusi. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 2011 di pasal 3 ayat 3 menyebut bahwa pecahan rupiah ditetapkan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah. Ayat 5, perubahan harga rupiah diatur dengan undang-undang. Jadi
Artinya apa? Sudah berada di koridor yang benar. Karena sudah diusulkan oleh pemerintah melalui prolegnas jangka menengah 2025-2029. Itu sudah masuk. Nah, kalau pemerintah yang mengusulkan masuk dalam prolegnas, maka pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk menyusun RUU, menyusun naskah akademik, berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang lain. Itu dari segi konstruksi hukum. Terus kenapa kemudian Pak Purbaya yang literal itu datangnya dari PMK kemudian melempar kebijakan itu ke Bank Indonesia? Itu kita harus tanya ke Pak Purbaya sendiri apa yang sedang beliau pikirkan dan apa yang sedang beliau baca gitu kan. Mana tahu yang dipikirkan yang dibaca berbeda. Tapi kalau kemudian dibilang bahwa ini belum prioritas kalau menurut Mas Huda, menurut Anda? Kita harus lihat dari sisi yang kedua, urgensi. Apa urgensinya kita melihat? Pertama, kita di kawasan ASEAN, kita melihat bahwa rupiah nilainya itu jauh lebih rendah dengan beberapa mata uang negara ASEAN. Kemudian kita lihat di G20, juga kita tidak berdiri kokoh di tengah ekosistem G20. Lalu kemudian kita lihat di Middle East, Afrika, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan seterusnya, 4.100 di Arab Saudi. Lalu kemudian 975 dengan mata uang Afrika Selatan. Jadi dari segi itu kita punya posisi yang cukup baik kalau misalnya kebijakan ini terus kita lakukan diskursus untuk mewujudkannya. Dari komunikasi kebijakan inilah yang jadi pertanyaan Mas Haris. Ada masalah apa atau ada kepentingan apa yang Anda baca di balik ini semua sampai muncul pro dan kontra seperti sekarang? Jadi memang kalau kita lihat secara urgensinya, kalau menurut saya sih redenominasi ini positif, bagus. Jadi seperti yang sudah dibilang Bapak-Bapak tadi juga, kalau memang redenominasi ini bisa membawa dampak positif ke terhadap rupiah, termasuk salah satunya tadi seperti bilang Pak Kamrul Samad, kita ini mata uangnya itu termasuk yang paling rendah di dunia. Bahkan di antara negara-negara yang memiliki rating investment grade itu kita termasuk yang rendah jadinya. Itu padahal kita statusnya sebagai negara yang punya peringkat investment grade like investasi. Gitu. Tapi kalau kemudian isu ini awalnya datang dari PMK, coba ditanya ke Menteri Keuangan, malah Menteri Keuangan melempar ke BI, ada kepentingan apa di balik ini? Jawabnya nanti kita akan bahas lagi usai jeda berikut. Mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, redenominasi, menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Simak pembahasannya dalam Business Talk pukul 10 malam ini di Kompas TV. Sempat mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, redenominasi, menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Simak pembahasannya dalam Business Talk pukul 10 malam ini di Kompas TV. Sempat mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, redenominasi, menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Simak pembahasannya dalam Business Talk pukul 10 malam ini di Kompas TV. Sempat mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, redenominasi, menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Simak pembahasannya dalam Business Talk pukul 10 malam ini di Kompas TV.
Sempat mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, Redenominasi menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Simak pembahasannya dalam Business Talk pukul 10 malam ini di Kompas TV. Sempat mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, Redenominasi menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Simak pembahasannya dalam Business Talk pukul 10 malam ini di Kompas TV. Sempat mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, Redenominasi menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Simak pembahasannya dalam Business Talk pukul 10 malam ini di Kompas TV. Sempat mandek, wacana penghapusan angka. Dari kacamata keredaksian Kontan, kalau membaca ini, membaca komunikasi publik yang muncul dari PMK, awalnya kan harusnya menjelaskan Menteri Purbaya, tapi Menteri Purbaya menyerahkan itu ke BI. Kemudian BI malah menjawab itu bukan prioritas. Jadi ada kepentingan apa di balik ini semua? Ada apa di belakang ini? Ya, jadi memang kacamata Anda loh ya. Gimana Anda melihat itu, perspektif Anda? Oke. Jadi memang kalau kita lihat PMK-nya, di PMK-nya sendiri sebenarnya cukup unik juga itu. Di bagian atasnya itu, di badannya itu ditulis undang-undang mengenai redenominasi ini ditargetkan selesai 2027. Sementara di matriks itu ditulis ada 2026. Nah gitu, jadi itu juga ya ada sepertinya di PMK-nya sendiri agak bingung gitu. Nah gitu. Tapi kalau memang dari sisi kewenangan, ini memang kewenangannya seharusnya kewenangan di Bank Sentral, gitu. Jadi ya dan pada wacana-wacana redenominasi sebelumnya juga di Bank Sentral itu Bank Sentral yang sudah duluan maju bergerak gitu. Jadi kalau sebelum ini juga Bank Sentral sudah pernah punya naskah akademik terkait wacana redenominasi ini. Nah, jadi memang seharusnya sih Bank Sentral yang paling siap gitu. Nah, tapi kalau memang ada apa di baliknya, memang kita harus tanya Pak Purbaya memang sebenarnya apa. Oke, tapi di sisi lain kalau kita merujuk lagi dari tujuan atau urgensi dari redenominasi ini sesuai dengan PMK itu, Pak Derajat, termasuk salah satunya meningkatkan kredibilitas rupiah. Bagian mana yang paling besar manfaatnya atau urgensinya? Harus ada redenominasi itu? Banyak ya, kredibilitas, efisiensi, itu manfaatnya sebenarnya banyak. Tapi sebelum ke sana saya ingin menggarisbawahi, BI itu memang yang punya kewenangan terhadap mata uang. Tapi dia bukan pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang itu adalah pemerintah dan DPR. Ya, jadi BI nggak bisa membentuk undang, sama seperti KPA punya kewenangan untuk penegakan hukum bidang korupsi, tapi dia bukan pembentuk undang-undang. Jadi dia bisa menyiapkan naskah akademis, bisa segala macam, tapi menteri yang terkait itulah yang bisa mengusulkan. Jadi itu perlu kita ini kan. Jadi kalau Menteri Keuangan mengatakan itu urusan BI, iya, setelah undang-undangnya jadi urusan BI. Sebelum undang-undangnya jadi urusan Menteri Keuangan, karena untuk urusan keuangan undang-undangnya yang berhak mengusulkan adalah Kementerian Keuangan. Nah, kalau manfaat redenominasi itu sangat banyak ya. Dari sisi digital saja, itu dengan banyaknya nol, itu kan sudah nambah gigabytes-nya nambah. Mungkin kalau sekedar sedikit transaksinya nggak apa-apa, tapi begitu di perbankan transaksinya banyak, itu efeknya banyak, efeknya terhadap infrastruktur IT, efeknya terhadap macam-macam, ya. Itu salah satu manfaat pertama. Manfaat kedua itu adalah psikologis, psikologis dari bisnis, ya. Kalau saya pas tugas di Eropa, itu kalau bawa rupiah nolnya banyak, itu orang agak kurang yakin terhadap Indonesia. Jadi efeknya cuma kosmetik aja, secara fisiknya aja? Enggak. Psikologis loh. Faktor psikologi itu faktor yang sangat penting bagi ekonomi dan bisnis.
Karena faktor psikologi, Anda kalau misalkan ya secara psikologis nggak percaya terhadap saya, Anda mana mau bertransaksi dengan saya? Faktor psikologis itu sangat krusial, makanya ada istilah confidence, ya, kepercayaan ekonomi, confidence itu faktor psikologis. Nah, itu sangat penting kita untuk memproyeksikan bahwa ekonomi kita kuat. Baik. Nah, tapi memang supaya proyeksi ini tidak sekedar hanya pencitraan, itu di dalamnya memang betul-betul harus kuat. Gitu. Baik. Ya, jadi saya rasa mungkin tugas kita ya, Mas Kam, ya saya karena sudah nggak boleh lagi berpolitik ya, tapi kan bagian dari keluarga koalisi ya, tugas kita untuk menjelaskan manfaatnya ini bagi masyarakat. Oke, apakah faktor psikologis itu yang dirasa lebih banyak positifnya, Mas Roy, di mata pengusaha, atau malah bebannya lebih gede? Ya, kami melihat ada beberapa poin menyikapi hal ini. Yang pertama adalah tetap harus dibuat roadmap waktu. Ya, 18 sampai 24 bulan itu udah paling minim untuk kita bisa melakukan skala Indonesia ini, nasional ya. Kami melihat seperti itu. Kemudian ada pusat teknis nasional. Jadi maksudnya begini, mungkin bisa disosialisasikan dulu dual price ya di rak-rak kita itu, yang 25.000 dengan 25 perak. Nah, ini harus dimulai nih ya. Tulis 25.000 harga barangnya, terus di bawahnya 25 rupiah. Nah, ini harus ada mulai pedoman teknisnya untuk mengatur itu sehingga ini bisa disosialisasikan dengan baik. Kemudian ada kampanye yang terintegrasi ya, yang memang dihandle oleh Pokja atau siapapun nanti, Kementerian Keuangan yang tadi kita bicarakan, yang sudah dimulai kan berarti ada nyanyiannya kan, siapa yang memulai harus siapa yang mengakhiri juga kan. Walaupun nanti itunya BI ya. Dan siapa yang membocorkan? Walaupun ini fungsi BI, tapi kan regulator tetap di legislatif dan pemerintah eksekutif. Nah, ini jadi pertama roadmap, kemudian pusat teknis nasional, kampanye pusat yang terintegrasi, yang ada Pokja, ada yang bertanggung jawab, dan yang terakhir, nah ini harapan kami. Ini siapa yang nanggung cost relabelingnya? Oke. Ya. Kita overall system loh, ERP dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana khusus untuk para saudara-saudara kita UMKM? Tadi betul cashless society sudah mulai. Tapi kalau kita bicara Indonesia Timur, itu uang masih di bawah bantal, masih bankless, unbankable, itu tetap masih pakai uang. Oke. Dan itu kondisi gimana kampanyenya buat para pedagang kecil, warung dan sebagainya. Perlu ada cost incentive system. Yang diciptakan. Sehingga Mas Huda, dari perspektif ini menurut Anda bisa nggak kalau kemudian redenominasi itu dilakukan secepat mungkin atau malah nunggu waktu yang entah kapan lah, nunggu momennya itu? Ya, kalau kita lihat sebenarnya waktu 8 tahun itu paling cepat. 8 tahun. Jadi 1 sampai 4 tahun itu persiapan, ada masa transisi. Masa transisinya cukup lama. Kalau tadi Pak Roy sampaikan ada 2 mata uang, itu masa transisinya akan lama. Dan baru bisa dijalankan sepenuhnya itu di tahun ke-8 minimal. Dan saya ingin garis bawahi bahwa memang redenominasi ini ya, itu kan membuat, ya tadi contohkan sebenarnya negara-negara lain juga melakukan. Tapi kalau kita mencontoh G20 ataupun yang lainnya, itu kita nggak jauh-jauh lah sebenarnya sama Vietnam. Vietnam nilai tukarnya terhadap dolar itu 26 ribuan, 26 Vietnam dong ya. Dan mereka tidak pusing untuk melakukan redenominasi sebenarnya. Ya mereka jalan aja gitu kan. Nah, ini yang sampaikan bahwa redenominasi ini tidak meningkatkan purchasing power. Purchasing power dari nilai itu sama. Nah, artinya di sini ini yang harus digarisbawahi memang tidak menambah purchasing power. Nah, yang harus digarisbawahi juga adalah terkait dengan Mas Huda, tidak menambah tapi juga tidak mengurangi. Tidak mengurangi. Karena sekarang ini yang menentang redenominasi selalu mengatakan itu akan mengurangi. Ya. Jadi nggak menambah, beda. Purchasing powernya tetap tergantung kekuatan ekonomi. Ya. Itu standaring Pak Dacit ya. Kalau mengurangi standaring, tapi kalau memang tidak mengurangi dan tidak menambah purchasing power dari nilai Rp1 itu. Nah, yang kita takutkan sebenarnya adalah memang masih timpang sekali. Kalau kita lihat di daerah yang lain, misalkan 1.000 itu diakuin sebagai 1.000, tapi di Jawa itu diakui sebagai Rp1. Baik. Dan kita tidak, saya nggak tahu ya, apakah akan mengeluarkan lagi pecahan sen. Baik. Nah, pecahan sen itu penting karena tidak menimbulkan pembulatan ke atas ataupun ke bawah. Nah, kita kalau sebentar lagi sedikit lagi Mas Tifa. Kalau kita lihat dari pengusaha pasti maunya pembulatan ke atas.
yang tadi mungkin 5,6 jadi 6. Ya, nah itu yang selalu terjadi dan itu yang memang bisa menimbulkan inflasi. Dan 8 tahun itu dengan prakondisi apa yang paling kuat? Termasuk kalau membaca kondisi sekarang udah cukup atau belum menurut Anda? Ya, yang menarik adalah kalau kita lihat negara-negara tersebut melakukan redenominasi itu ketika pasca hyperinflation. Nah, kita nggak tahu apakah kita tepat atau tidak. Terus kemudian kalau kita lihat pasca hyperinflation, kemudian Argentina kalau salah itu dia pas pada saat itu 800-an per inflasinya, kemudian turun sebagainya, itu setelah ada redenominasi, itu bisa seperti itu. Nah, apakah memang juga pas ketika saat ekonomi kuat? Oke. Ya, tapi yang jelas itu adalah harus ada kajian urgensinya dulu. Oke, nah kita kondisinya tidak hyperinflation, tapi kemudian muncul wacana redenominasi ini. Emang semendesak itu, Pak Kamru? Menurut saya justru kita rancang bangun sebuah kebijakan jangka panjang buat ekonomi Indonesia di tengah kestabilan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Kan jauh lebih bagus. Sehingga dunia usaha siap, mulai dari korporasi sampai dengan small medium enterprise. Jadi kita punya waktu yang bagus, bukan karena keterdesakan, bukan karena keterpaksaan. Nah, sekarang bagaimana kita memulai rancang bangun itu? Pemerintah bersama DPR telah memulai melalui prolegnas. Sekarang waktunya kita bangun diskursus. Kapan pemerintah akan menyusun naskah akademik? Siapa saja stakeholder yang dilibatkan? Kemudian kapan DPR-nya akan uji publik atau mendengar pandangan-pandangan para pakar dan ekonom serta pelaku usaha? Lalu kemudian di tahap berikutnya berapa lama masa transisi misalnya? Lalu kemudian kita closing total keseluruhan untuk bisa melakukan perubahan totalitas redenominasi itu di tahun keberapa targetnya. Tetapi satu yang pasti itu bisa meningkatkan keyakinan warga negara Indonesia di banyak tempat. Bahkan di lapangan saya melihat banyak restoran 10.000 ditulisnya 10K. Iya kan, betul kan? Artinya di menu-menunya itu dia sebetulnya sudah melakukan penyederhanaan. Karena inti yang mau dilakukan adalah penyederhanaan. Sehingga kondisi ekonomi sekarang dikatakan bahwa keputusan dari atau keluarnya PMK itu nggak buru-buru. Menurut saya lahir dari sebuah pemikiran karena di sana adalah mereka memiliki think tank yang menyusun setiap arah kebijakan yang berkaitan dengan peraturan Menteri Keuangan. Itu lahir dari Direktorat Jenderal yang di dalamnya melibatkan banyak pakar di dalamnya. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba itu. Dan apalagi sudah diusulkan oleh pemerintah masuk prolegnas. Nah sekarang waktunya untuk melakukan prasosialisasi mungkin yang disebut tadi sebelum kemudian pembahasan resmi di parlemen misalnya bersama pemerintah. Oke, kalau menurut Anda Mas Haris dengan ada dinamika seperti ini pro kontranya, keluar kebijakan dan akhirnya komunikasi sedemikian, kondisi ekonomi kita juga sekarang ini belum dalam gambaran kalau menurut Mas Uday belum terlalu perlu amat lah untuk redenominasi ini. Jadi pandangan redaksionalnya gimana membaca itu? Redenominasi ini harus dilakukan dengan hati-hati. Intinya pokoknya seperti itu sih. Karena sebenarnya kalau melihat seperti tadi bilang kondisi ekonomi juga, kita juga memang ekonomi di 2 kuartal terakhir ini bisa naik di atas 5%. Cuma mungkin perlu diingat juga sekarang ini masih pada dasarnya daya beli masyarakat itu ditopang banyak kebijakan pemerintah. Itu seperti misalnya sekarang ada bansos dan bantuan langsung tunai itu. Nah, itu masih menjadi penopang ekonomi yang mendorong daya beli masyarakat gitu. Sebelum redenominasi ini benar-benar berjalan, menurut saya ekonomi ini juga harus benar-benar mantap. Swastanya juga sudah bisa ekspansi lagi, ekonomi daya beli masyarakat sudah membaik dan ekonomi berjalan benar-benar dari bukan dari dorongan pemerintah, tapi ekonomi benar-benar berjalan, bergerak di masyarakat. Sehingga kondisi sekarang menurut Anda masih belum cukup untuk melakukan redenominasi itu? Masih belum benar-benar kuat untuk redenominasi ini berjalan dengan bisa menimbulkan efek tanpa efek negatif. Pak Derajat? Ya mungkin memang karena saya nggak tahu ya kenapa PMK-nya itu tiba-tiba muncul gitu loh, lalu di berita gitu. Itu saya nggak tahu, itu urusan Kementerian Keuangan ya. Indikasinya apa tuh kalau Anda lihat? Udahlah nanti politik. Tapi
memang harus kita akui bahwa kita memang belum menyosialisasikan manfaat dari redenominasi ini dengan baik. Ya, sebenarnya wacana ini kan sudah lama. Ya, kalau misalkan ditunda lagi, makin lama lagi gitu kan ya. Tapi contohnya begini, ketika kita belanja di gerai-gerai di Mart, kadang kan ada kembalian 500, 1000, itu kadang nggak diambil kan? Ditaruh di kotak kan kadang. Ya, nah pembulatan ke atas yang dikhawatirkan bakal menjadi inflasi, itu sebenarnya dalam realitasnya sudah terjadi sekarang ini. Karena membulatkan ke atas kan. Tapi kerugiannya apa? Kerugiannya di dalam bukunya si gerai ini, dia nggak tercatat misalnya 19.900. Dia nggak tercatat sebagai 20.000 penerimaannya, tercatatnya 19.900. PPN-nya dihitung nanti dari sini. PPh dia dihitung dari sini. Ya. Kalau dia dihitung 20.000 ya karena redenominasi akhirnya pembulatan ke atas, PPh-nya akan dihitung dari 20.000. Artinya ada potensi tambahan penerimaan pajak di situ. Berapa besarnya tentu perlu kita hitung. Itu pertama. Kedua, ya. Pengusaha otomatis itu selalu pengen naikin harga. Ya kan? Benar kan Bang Roy kan? Selalu pengen naikin harga otomatis. Makanya redenominasi ketika inflasi sedang tidak terkendali agak susah dan sering gagal tadi yang disampaikan Zimbabwe segala macam. Tapi ketika inflasi pada level yang rendah, justru kita kadang lebih khawatir dengan deflasi dibanding inflasi. Kita pengen harga sedikit naik supaya pengusaha punya ruangan lebih besar. Akhirnya akan menambah ke margin dia, akan kemudian menambah ke keuntungan dia, akan menambah segala. Jadi kalau pakai indikator daya beli tadi sempat disinggung indikator daya beli yang belum bagus-bagus amat. Nah, disitulah pentingnya tadi siapa yang bilang mitigasi, Mas Roy ya. Nah, disitulah pentingnya mitigasi. Memang di sini pemerintah memang perlu menyiapkan tim yang kuat, pemikiran yang jernih ya. Efek-efek negatif pasti ada. Nah, itu mitigasinya apa yang harus dilakukan. Kemudian efeknya terhadap mungkin ibu-ibu yang ada di ujung utara atau di ujung apa. Nah, itu tentu harus ada kita mengelola negara yang sangat besar, tentu ada berbagai variasi. Masalah roadmap tentu kita juga belajar dari pengalaman kita juga pernah melakukan centering di eranya Bung Karno tahun 60-an, belajar dari gagal berhasilnya beberapa negara dalam menerapkan redenominasi ini. Hikmahnya apa yang mungkin perlu kita waspadai di sini? Kita bahas sebentar lagi. Mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah. Redenominasi menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Simak pembahasannya dalam Business Talk pukul 10 malam ini di Kompas TV. Sempat mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah. Redenominasi menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Simak pembahasannya dalam Business Talk pukul 10 malam ini di Kompas TV. Sempat mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah. Redenominasi menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Simak pembahasannya dalam Business Talk pukul 10 malam ini di Kompas TV.
Sempat mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, redenominasi, menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Simak pembahasannya dalam Business Talk pukul 10 malam ini di Kompas TV. Sempat mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, redenominasi, menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Simak pembahasannya dalam Business Talk pukul 10 malam ini di Kompas TV. Sempat mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, redenominasi, menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Simak pembahasannya dalam Business Talk pukul 10 malam ini di Kompas TV. Sempat mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan Kalau kita ingat-ingat, ide ini kan kayaknya maju mundur Pak Kamru. Dulu eranya Menko Pak Agus Martowardoyo pernah diusulin redenominasi masuk prolegnas 2013. Kemudian tahun 2020 di PMK nomor 77 Bu Sri Mulyani juga pernah menerbitkan masukin wacana redenominasi. Dari perspektif Anda kok sampai maju mundur gini, apa hambatan sebetulnya Pak? Tentu banyak hal ya. Pertama, koordinasi di tingkat pemerintah, kemudian kedua kondisi eksternal. Jadi, tapi dari segi sosialisasi saya setuju, dan Bank Sentral itu sudah memiliki pengalaman yang sangat masif melakukan sosialisasi tentang mata uang rupiah di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah perbatasan, di kepulauan-kepulauan terluar. Itu bekerja sama mereka dengan Angkatan Laut, menyiapkan sarana penukaran uang lama dengan uang baru dan sosialisasi tentang rupiah. Dan 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, Bank Sentral pernah malah membahas dengan kita roadmap tentang digital currency. Jadi rupiah dalam bentuk digital. Dan sudah kita memberikan political approve tentang roadmap rupiah digital. Tapi dan kalau kemudian rancang bangunnya sedang dipersiapkan oleh mereka dari segi infrastruktur dan seterusnya untuk mengantisipasi dinamika transaksi global yang terus mengalami evolusi ke arah digital. Termasuk pelajaran dari negara-negara yang belum sukses nih melakukan redenominasi, itu mungkin jadi pertimbangan? Oh ya, pasti akan menjadi referensi. Karena bagi kita setiap negara tentu kondisinya berbeda-beda. Tetapi dalam desain kebijakan pemerintah, apabila betul-betul dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, saya yakin ini akan memberikan dampak yang positif. Efisiensi ekonomi kita, ekonomi nasional, kemudian kestabilan ekonomi, kemudian juga meningkatkan kredibilitas rupiah dalam melakukan transaksi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau ini terus kita dorong sebagai sebuah kebijakan nasional yang kemudian dimulai dengan penyusunan undang-undang, maka saya yakin dan percaya manfaatnya akan jauh lebih banyak buat masyarakat kita. Karena ini adalah penyederhanaan. Penyederhanaan, dan ini akan memudahkan dari generasi Gen Z, milenial, sampai kemudian yang lebih senior akan jauh lebih mudah mengenali mereka. Kalau menurut Anda, Mas Huda, kenapa wacana ini maju mundur? Apakah gara-gara roadmap-nya juga yang belum matang sepenuhnya, atau ada hal lain yang menghambat di sini? Ya, saya nggak tahu ya. Apakah memang di tahun 2020 itu Bu Ani pada saat itu memang ingin melakukan redenominasi? Karena kalau kita lihat PMK ini kan sebenarnya sudah lama, dari zamannya Pak Agus jadi Menkyu, Pak Agus jadi gubernur BI pun sama gitu. Sama, kita melihat masih mundur lagi gitu kan. Nah, memang kalau kita lihat apakah memang
kalau saya pribadi melihatnya ya, ini hanya menggugurkan saja, menggugurkan kewajiban pemerintah ada yang dimasukkan untuk pembahasan undang-undang. Itu yang bacaan saya pertama. Nah, bacaan kedua itu adalah kalau kita lihat sebenarnya ini kan tidak ada tadi ya, kalau saya sampaikan gitu kan, purchasing power dari rupiah ini kan tidak menurun ya, dan juga tidak meningkat. Nah, artinya apa? Artinya ya memang tidak ada hal lain selain penyederhanaan yang bisa didapatkan atau manfaat dari redenominasi ini. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita lihat benar BI fokus untuk penguatan stabilisasi nilai tukar dan sebagainya, itu yang terpenting. Bukan malah menyederhanakan gitu kan. Karena kalau kita lihat sebenarnya dari 16.000 misalkan dari 16,9 dan sebagainya, itu nonsens ketika dari sisi tekanan rupiah itu tidak berkurang. Makanya ini kalau kita lihat akhir-akhir ini kan ya rupiah kan sangat tertekan ya, bahwa ya kan udah sampai 17.000 dan sebagainya. Baik. Nah, itu yang harus digarisbawahi bahwa ini tidak boleh hanya redenominasi dengan bagus, tapi tidak melakukan stabilisasi nilai tukar. Mas Roy, kalau di kacamata pengusaha, roadmap untuk menuju ke redenominasi ini udah terang nih barang atau jangan-jangan belum ada nih? Kami belum terima, kami belum ada pembicaraan atau diundang untuk permasalahan ini. Seperti yang tadi kami katakan bahwa pedoman ini kan penting ya. Roadmap ini dengan jangka waktu yang ditentukan, silakan berapa tahun, 2 tahun atau lebih dan sebagainya. Tapi yang penting sekali adalah pedoman teknis nasionalnya. Ya, karena bisa menimbulkan risiko ketidakpastian harga. Kalau maju mundur kayak gini idenya? Wah, ya ini kan akan membuat kisruh nanti. Kalau lebih bagus jadi atau tidak, tetapi literasi jalan. Ya, kemudian diikutsertakan kita pelaku usaha untuk menyusun roadmap dan sekaligus juga pedoman teknis nasional. Dan juga kita berharap tadi kan dikampanyekan secara pusat dan juga ya ada skema-skema insentif lah, skema cost sharing. Karena kan kita juga melakukan ini bagian daripada cost yang harus kita penuhi. Nah, ini yang harus disimak sebenarnya. Kalau menurut Anda Mas Haris, ini kan masih ada juga kan negara yang mencoba redenominasi cuman gagal. Melihat dari beberapa negara yang gagal menerapkan redenominasi ini, benang merahnya apa? Apa yang miss yang mereka lakukan sehingga itu perlu jadi pelajaran buat kita yang ngajuin wacana redenominasi ini? Salah satunya kebijakan yang mendukung. Jadi beberapa negara yang melakukan redenominasi seperti Zimbabwe, Venezuela itu tidak memiliki kebijakan fiskal dan moneter yang juga mendukung pelaksanaan redenominasi itu. Akhirnya redenominasi berjalan hanya seperti memangkas, mengurangi nol, ya seperti sundering yang terjadi di tahun 65 dulu. Jadi efeknya nilai uangnya itu hilang, jadi sebagai penyimpan kekayaan dan nilai hitung itu jadi yang fungsi di situ hilang. Itu akhirnya ya daya beli masyarakat juga jadi turun dan inflasi malah jadi semakin naik. Sehingga Pak Derajat, biar kita nggak kena gagal juga nih seperti beberapa negara yang pernah melakukan hal yang sama tapi tidak berhasil, pelajarannya apa biar kita nggak kena seperti mereka ini? Rusia pernah gagal, tapi kemudian Rusia juga berhasil. Jadi Rusia bisa menjadi salah satu contoh apa yang dilakukan, kemudian mengubah itu berhasil ya. Jadi maksudnya harus gagal dulu nih kita atau gimana? Enggak, maksudnya kita kan bisa belajar dari kegagalan orang tanpa harus kita gagal dulu kan. Nah, kita pernah salah satu yang krusial juga itu adalah infrastruktur IT kita. Ya, itu krusial karena apa? Karena dengan semakin, kalau kita bisa semakin banyak mendorong cashless transaction, itu redenominasi akan menjadi lebih mudah dan itu akan ada manfaatnya. Jadi ada manfaat langsung redenominasi, ada manfaat yang merupakan multipliernya ya. Contohnya dengan kita dorong redenominasi, kita dorong supaya cashless transaction semakin banyak, otomatis mudah-mudahan suap-suap dan sebagainya itu jadi berkurang karena cashless kan. Kemudian juga dengan adanya redenominasi, otomatis nanti akan ada penyesuaian di dalam rekening-rekening di perbankan. Nah, ini rekening-rekening perbankan yang sekarang dormant itu kan mau nggak mau orangnya juga, waduh ini ada redenominasi nih harusnya. Jadi ada efek-efek multiplier itu. Nah, itu perlu kita rinci satu persatu
ya. Jadi yang saya usulkan sih kita lakukan dengan kepala dingin. Pro kontra pasti ada, pluses and minuses itu pasti ada, ya. Justru kalau kita kepala dingin, kita duduk bareng, nanti yang positifnya itu akan kita genjot tadi, yang manfaat itu ya. Kemudian kita edukasi ke masyarakat terluar dan sebagainya. Kemudian yang negatifnya itu kita kerjakan, kita selesaikan bareng-bareng. Baik. Saya rasa apa namanya, kalau itu dilakukan ada efek lanjutannya, confident terhadap kapasitas Indonesia di dalam mengelola ekonomi akan naik, karena ini sesuatu, ini barang sulit, barang kontroversial, ternyata Indonesia berhasil. Oke, we can trust you. Nah, gitu. Oke. Maka pertanyaannya ini sekaligus penegasan untuk para narasumber yang ada di sini. Dengan kondisi nasional kita sekarang, apakah sudah cukup memadai untuk kemudian redenominasi, atau ada prasyarat lain yang harus dikuatkan dulu baru kemudian kita bisa redenominasi? Kita akan bahas usai jeda berikut. Mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan, karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah. Redenominasi menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Simak pembahasannya dalam Business Talk pukul 10 malam ini di Kompas TV. Sempat mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan, karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah. Redenominasi menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Simak pembahasannya dalam Business Talk pukul 10 malam ini di Kompas TV. Sempat mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan, karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah. Redenominasi menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Simak pembahasannya dalam Business Talk pukul 10 malam ini di Kompas TV. Sempat mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan, karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah. Redenominasi menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Simak pembahasannya dalam Business Talk pukul 10 malam ini di Kompas TV. Sempat mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan, karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah. Redenominasi menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Simak pembahasannya dalam Business Talk pukul 10 malam ini di Kompas TV. Sempat mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan, karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah. Redenominasi menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lebih baik pemerintah fokus kepada stabilitas ekonomi. Simak pembahasannya dalam Business Talk pukul 10 malam ini di Kompas TV. Sempat mandek, wacana penghapusan angka 0 dari mata uang rupiah atau redenominasi kini kembali bergulir. Itu bukan wewenang Kementerian Keuangan, karena emang yang disetujui oleh DPR sama BI. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat. Mas Huda, kalau kemudian ini dianggap bukan sebetulnya semangatnya bukan kebijakan kosmetik begitu, maka hal apa atau kondisi apa yang harus ditegaskan bahwa redenominasi ini benar-benar punya manfaat? Ya, yang paling pasti adalah memang kita harus melihat kondisi ekonomi kita secara clear. Bahwa
ada yang bilang 5,12% ya kemarin, triwulan 2 kemarin juga 5,04%, walaupun Celios secara lembaga itu tidak percaya, kita harus melihat bahwa ini harus diperbaiki dari sisi daya beli masyarakat. Kemudian dari sisi misalkan dari sisi industrinya juga diperkuat dan sebagainya. Dan jangan lupa kalau kita menyangkut redominasi itu sekali lagi saya tegaskan adalah persepsi bahwa ini harus sama. Rp1 di Jawa dengan Rp1 di Sulawesi Tengah itu harus sama. Sehingga kesannya ini esensi atau kosmetik kalau sekarang? Kalau sekarang, kalau kita lihat Menurut memang masih dalam tahap kosmetik. Karena tadi kalau kita lihat dari sisi urgensinya tidak terjawab dengan jelas, main lempar bola dan sebagainya, ini jelas kebijakan yang mungkin kalau tidak kosmetik, ini adalah kebijakan yang sifatnya tidak dipertimbangkan dengan matang. Oke, Pak Kamro? Saya justru melihat urgensinya yang sangat jelas. Di mata rantai ekonomi global jelas sekali positioning rupiah dengan di kawasan ASEAN yang saya sebut tadi, di G20, di Middle East, apalagi di Amerika Latin. Ini kita mengimpor cukup banyak bahan baku untuk kebutuhan industri kita. Jadi saya justru melihat dari sisi itu. Kemudian dari sisi urgensi dalam negeri, justru di tengah masyarakat sekarang ada simplifikasi, penyederhanaan harga-harga beberapa produk mereka di warung-warung. Kemudian yang ketiga, daya beli masyarakat. Saya justru melihat kebijakan pemerintah sekarang sudah inline antara dorongan ketahanan pangan dengan pertumbuhan ekonomi di sektornya. Ketahanan pangan tumbuh di atas 10%. Dan menurut Anda kondisi ekonomi sekarang memadai untuk melakukan itu? Jauh lebih baik dibanding misal, dan kita tidak ada agenda politik apapun, jadi kita akan lebih jernih memikirkan arah kebijakan ekonomi kita ke depan. Mas Roy, kalau Anda melihatnya? Ya, kalau kami melihat mempercepat persiapannya untuk regulasi, untuk operasional, pedoman teknis, kampanye, dan berbagai yang tadi kami sharingkan, insentif bagi cost sharingnya, itu memang penting. Dan saat ini tekan tombolnya. Tapi untuk tekan tombol redenominasi, belum sekarang. Karena yang perlu cepat sekarang ditekan itu adalah persiapannya lebih dulu. Tombol persiapannya sejauh mana? Masih prolegnas kan? Atau pedoman teknisnya gimana? Roadmap-nya bagaimana? Detailnya gimana? Literasinya gimana? Sosialisasinya bagaimana? Ya. Jangan sampai ketidaksiapan itu menimbulkan yang namanya psikologi inflation. Ya, belum jadi apa-apa, harga udah naik, harga udah berubah. Nah, ini kecepatan market saja kan yang terjadi. Nah, jadi bagaimana kita mempercepat persiapannya jauh lebih penting daripada redenominasi itu sendiri. Sehingga redenominasi sekarang apakah sudah siap? Yang krusial yang belum kita bahas itu adalah perlu economic leadership. Supaya redenominasi dan berbagai agenda lainnya, terobosan lainnya itu bisa jalan. Mungkin political economic leadership lah. Jadi perlu ada economic leadership yang strong dan edukatif ya, sehingga bisa membawa masyarakat ke berbagai perubahan sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Nah, hitung-hitungan Anda kapan kita siap sepenuhnya secara sistem dan semuanya? Kalau saya sih merasa sekarang kita sudah relatif jauh lebih siap sebenarnya. Mungkin bisa diambil beberapa kebijakan antara ya terhadap rupiah. Cuma saya belum memperoleh SIM, surat izin membocorkan kebijakan antara itu. Jadi belum mungkin bisa dilakukan. Tapi kuncinya itu tadi, economic leadership atau mungkin political economic leadership. Selain soal leadership itu tadi, masalah sosialisasi juga menarik dicermati. Maka sejauh mana pemangku kepentingan harus menjalankan ini, Mas Haris? Kuncinya? Kebijakan redenominasi ini sebenarnya bagus, dan kalau menurut saya sih memang ya perlu didukung gitu. Cuma memang sebaiknya ya jangan buru-buru. Gitu. Dari pengalaman negara-negara sudah melakukan juga proses sosialisasi itu termasuk salah satu poin yang penting, dan itu tidak dilakukan tidak sebentar gitu. Karena ketika sosialisasi tidak berjalan dengan baik, yang hasilnya itu bisa terjadi tadi inflasi yang tidak diinginkan, harga yang tadinya mestinya barang yang harganya turun terus dibelakang ke atas sehingga menimbulkan inflasi yang lebih tinggi. Nah itu ya itu yang perlu dipersiapkan. Dan mumpung belum prolegnas nih, jadi langkah apa yang harus dilakukan? Apakah roadmap-nya harus dimatangin atau apa? Singkat aja.
Oke, ya roadmap harus jelas dulu. Sebenarnya apa yang mau dilakukan pemerintah ini juga, pemerintah ini baru mengeluarkan PMK, tapi belum ada memberi jelas ini step-stepnya akan seperti apa. Itu kita dikasih tahu tahun 2027 akan ada aturannya, tapi terus untuk menuju redenominasi seperti apa yang akan dilakukan itu belum ketahuan. Oke, PR besar tampaknya karena sistemnya di sini. Para narasumber sekalian, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di Business Talk. Jumpa lagi pekan depan. Tifal, sampai pamit. Selamat malam. Mas, thank you. Dan jam berikut live di Kompas TV. Memang kalau udah nggak dapat ya udah, saya bilang bukan rezekinya. Adanya nama siapa nih? Eli Sunaria.